لا ولا إله إلا الله والله أكبر ولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wal ali was sahbi. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan majlis ta'lim yang insyaallah kita berharap semoga setiap langkah demi langkah kita menuju ke masjid ini, setiap langkah demi langkah akan menjadi ladang pahala buat kita dan menjadi penglebur dosa bagi kita semua. Dan semoga majlis kita ini adalah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban bin Munabah. Thauban bin Munabah. Thauban bin Munabah ini Bapak Ibu setiap harinya selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di masjid, Thauban di masjid. Rasulullah lagi pergi keluar, Thauban ikut keluar. Tapi kalau Rasulullah masuk ke dalam rumah, Thauban gak ikut. Tapi dimanapun Rasulullah sedang duduk di luar, Thauban selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban adalah sahabat Nabi yang memiliki fisik yang kuat, wajah yang tampan. Sampailah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pergi untuk berperang. Kurang lebih 3 hari. Tapi Thauban tidak ikut pada saat itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, kemudian melihat kondisi Thauban yang tadinya fisik yang kuat, wajahnya tampan, seger, buger, pulang dari perang, Rasulullah kaget lihat muka Thauban. Kenapa? Mukanya jadi pucat, badannya jadi kurus, kayak orang sakit. Kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyalah, "Ya Thauban, ma asabak?" Apa yang telah menimpa wahai Thauban? Penyakit apa yang telah kau derita? Maka Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, jangankan 3 hari, jangankan 3 hari, jangankan 2 hari, jangankan 1 hari ya Rasulullah. Beberapa jam saja kalau seandainya aku tidak melihat wajahmu ya Rasulullah, aku tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah, segala sesuatu kenikmatan yang ada pada hidupku ini sirna, tidak ada apa-apanya. Nafsu makanku akan hilang seketika ketika aku tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah." Saking cintanya Thauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit, Pak. Tidak ketemu Rasulullah itu jadi sakit. Wajahnya jadi pucat. Dan Thauban sedih. Ya Rasulullah, kalau seandainya nanti
aku akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka aku khawatir ya Rasulullah. Mungkin surgamu dan surgaku akan berbeda. Kita tidak akan sederajat, kata Thawban bin Munabah. Maka Rasulullah SAW langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat An-Nisa. Ayatnya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka akan disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya. Siapa? Minan nabiyyin, mereka adalah para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wasiddiqin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu jujur, wasyuhada, dan orang yang syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Maka mendengar ayat ini Thawban pun agak tenang. Mendengar ayat tersebut Thawban tenang. Kenapa? Karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan insya Allah dibersamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga bersama Nabi dan Rasul. Jadi saking rindu, saking cintanya Thawban bin Munabah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita selama ini di dalam hati kita ini pasti ada yang namanya rasa cinta. Manusia itu pasti ada rasa cinta. Cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan. Dari setiap cinta ini Bapak Ibu, yang paling utama itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara masalah cinta, maka tentu syarat mutlak ketika seseorang mencinta itu adalah apa? Al-ittiba. Itu syarat mutlak. Ya, syarat mutlak itu kalau orang cinta itu adalah yang pertama itu adalah apa? Al-ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti orang yang ia cintai. Mengikuti siapa yang ia cintai pasti. Siapa idolanya, siapa panutannya, pasti dia akan ikuti. Bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia bermuamalah, semuanya akan diikuti orang yang ia cintai. Karena itu syarat mutlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayat yang sering kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat mutlak cinta sama Allah itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikut Rasulullah. Jadi kalau pengen cinta sama Allah, ya itu jalannya satu. Ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini kalau kita lihat ada orang yang mungkin kita lihat hartanya banyak, belum tentu itu adalah tanda cinta Allah kepadanya. Ketika ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan atau kedudukan, belum tentu itu adalah tanda Allah cinta kepadanya, belum tentu. Selagi belum ada tanda-tanda yang mutlak dari Allah. Yang pertama apa? Allah cinta kepadanya. Tanda Allah cinta kepada hamba itu apa? Allah akan sibukkan hamba tersebut dengan amal-amal soleh. Itu tanda pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tanda ini adalah dua tanda yang mutlak. Syarat ketika orang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan harta yang banyak, bukan ketika kita mendapatkan kelapangan di dalam rezeki kita, bukan. Mendapatkan kedudukan, jabatan, bukan. Tapi adalah ketika kita selalu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Nah, di situ mungkin tanda Allah cinta kepada kita. Ini syarat mutlak yang pertama itu adalah kita mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin
berbicara tentang masalah cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, maka sungguh sangat banyak sekali Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar dari sejarah. Yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Yang namanya cinta itu butuh dengan yang namanya bukti. Sering anak ngomongan, seorang suami pun kadang-kadang minta bukti atas cinta istrinya kepadanya. Kita pun sering menuntut kepada istri kita, apa bukti cinta istri itu kepada kita. Si istri pun begitu juga, menuntut bukti atas cintanya suami kepadanya. Maka kita lihat, kita belajar dari sejarah sahabat Rasulullah SAW. Ada salah satu cerita yang cukup panjang. Ada sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Pernah dengar Bapak Ibu? Sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi, salah satu sahabat yang berasal dari bangsa Romawi. Ada yang mengatakan dari bangsa Persia, dijual ke Romawi, kemudian dijual lagi menjadi budak di negeri Arab. Singkat cerita, Suhaib Ar-Rumi ini menjadi budak di negeri Arab, dijual, diperjualbelikan. Tapi yang namanya budak ini adalah budak Romawi, Bapak Ibu. Beda. Budak Romawi itu asli Romawi ya, putih, ya, bersih, cakep. Singkat cerita, dibelilah oleh salah satu orang muslimin di kota Madinah, di kota Mekah pada saat itu. Dan subhanallah, Suhaib Ar-Rumi ini dibebaskan dari perbudakan. Dia memeluk agama Islam, dia beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena ini orang Romawi memiliki otak yang cerdas. Karena terkenal dari dulu orang-orang Romawi Persia itu memang memiliki akal yang cerdas. Jadi dia melihat peluang bisnis di kota Mekah pada saat itu. Akhirnya dia menjadi seorang bisnismen, Suhaib Ar-Rumi, yang tadinya budak sahaya menjadi pengusaha, menjadi pembisnis dan kaya raya. Bahkan termasuk salah satu sahabat Rasul yang terkaya di kota Mekah pada saat itu. Setelah dia menikah, mempunyai anak, ya, sampailah terdengar bahwasanya Rasulullah SAW ini hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi ini mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ayo kita pindah ke kota Madinah. Kenapa kata istrinya? Karena Rasulullah pindah. Akhirnya kata istrinya, untuk apa kita pindah? Kita di sini udah enak, rumah kita besar, kebun kita banyak, tanah kita luas, peternakan kita banyak, pokoknya serba enak udah. Untuk apa lagi pindah ke kota Madinah? Atau kata istrinya. Kata Suhaib Ar-Rumi, kata apa-apa. Cuman Rasulullah pindah ke Madinah, ya kita pindah. Ya belum tentu kata istri di Madinah itu kita bakal kaya seperti ini, bakal sukses seperti ini. Nah ulang dari nol lagi kalau ke Madinah itu. Ya sudah, ada apa kata Suhaib Ar-Rumi. Kita ulang dari nol lagi. Si bini tadi tetap tak kalah, nak mantep tinggal di kota Mekah itulah, karena sudah lama. Ya kita pun mungkin kalau posisi seperti itu mikir-mikir. Di Palembang lah sudah lama, rumah lah besar, bisnis lah lancar, lah jalan. Kucu-kucu nak pindah ke mana? Ke Jakarta, aduh. Nak mulai dari awal lagi. Nak pindah ke negara lu, saro. Di sini sudah lama, lah enak. Diajak pindah. Nah itu kan memang sulit. Intinya si istri tidak mau pindah. Akhirnya si Suhaib Ar-Rumi ini mengatakan, wahai istriku, kalau memang itu kehendakmu, maka engkau aku ceraikan. Konon dalam sejarah Bapak Ibu, istri Suhaib Ar-Rumi ini termasuk wanita tercantik di kota Mekah. Jadi diceraikan. Jadi aku ceraikan kau. Kalau memang itu kemauanmu, aku ceraikan. Ya sudah. Kaget istri tadi. Kenapa kau ceraikan aku? Kata Suhaib Ar-Rumi, iya, uang cak kau banyak di dunia ini.
baca aku cari di Madinah, aku masih baca nyari cak kau ni kata Syekh Rumi. Di mana pun aku kemana aku baca nyari wanita cak kau ni banyak. Tapi kalau manusia cak Rasulullah itu cuma ada sikok di dunia ini. Akhirnya diceraikan istrinya. Ketika Syekh Rumi ingin keluar dari kota Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy kan tahu Syekh Rumi ini termasuk orang yang kaya, Bapak Ibu. Pas mau keluar dari kota Mekah itu dia dihunus dengan pedang. Suhaib, mau kemana kau? Aku ingin pergi ke kota Madinah, hijrah ikut Rasulullah SAW. Oh, kaget dulu kata orang kafir Quraisy. Kau boleh pergi, tapi harta-harta kau tinggal galau sini. Oh, tidak mikir panjang, Pak. Tidak, kau cak mana harta kalau tidak? Kata Syekh Rumi, oke, ambil silakan. Kebun aku ambil, peternakan aku ambil. Bahkan istriku pun sudah aku ceraikan, silakan kalian ambil, kata Syekh Rumi. Kafir Quraisy karena otaknya otak dunia, pikirannya dunia, ya matilah kan tak, lajulah kau pergi, yang penting harta kau sini. Ya sudah, akhirnya Syekh Rumi ini keluar dari kota Mekah itu hanya memakai 2 helai baju dan memakai sendal, tidak memakai kuda, berjalan kaki dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Bapak Ibu, ini perjalanannya luar biasa, jalan kaki. Nah, kemarin ada tuh viral tuh, orang Indonesia umroh jalan kaki dari Indonesia. Sampai dia. Bayangkan, ada yang lebih hebat dari Syekh Rumi ternyata di zaman sekarang. Kalau zaman dulu Syekh Rumi dari kota Mekah ke Madinah jalan kaki. Perjalanan kota Mekah ke Madinah kalau naik bis itu kurang lebih cuma 5 jam. Ini ada orang Indonesia berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Naik pesawat 9 jam. Mana naik bus. Ini jalan kaki, Bapak Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Singkat cerita, Syekh Rumi ini sampai di kota Madinah. Capek, luar biasa. Tapi sampai di Madinah, Bapak Ibu, dia melihat wajah Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Rumi? Ya Rasulullah, kullu syai'in ba'daka jalal. Aku ini capek ya Rasulullah, aku ini letih, aku ini haus, kata Syekh Rumi. Tapi demi Allah, setiap segala sesuatu yang aku rasakan, keletihan yang aku rasakan, capek yang aku rasakan, haus yang aku rasakan, setelah memandang wajahmu ya Rasulullah, jalan itu apa? Hilang. Saking rindunya dengan Rasulullah SAW, setelah memandang wajah Rasulullah, segala rasa tersebut hilang. Maka Syekh Rumi ini sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah itu menjadi khadimul masjid, menjadi seorang pembantu di masjidnya Rasulullah SAW. Sampailah singkat cerita Syekh Rumi ini meninggal dunia. Rasulullah pun terdengar kabar tersebut, Syekh Rumi ini meninggal. Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kalian kuburkan Syekh Rumi. Kenapa ya Rasulullah? Biarkan aku yang menguburkan Syekh Rumi. Ketika ingin dimandikan, Rasulullah mengatakan, jangan kalian mandikan Syekh Rumi. Kenapa ya Rasulullah? Biarkan aku yang mandikan Syekh Rumi. Jasad yang disentuh dengan jasad Rasulullah SAW. Ketika ingin diangkat jenazah Syekh Rumi, Rasulullah mengatakan, jangan kalian angkat jenazah Syekh. Kenapa ya Rasulullah? Biarkan aku duluan yang mengangkat jenazah Syekh Rumi. Ketika ingin diturunkan ke liang lahat, Rasulullah pun mengatakan, jangan kalian turunkan Syekh Rumi. Kenapa ya Rasulullah? Biarkan aku yang turun dan menyambut jenazah Syekh Rumi. Saking luar biasa Syekh Rumi ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampailah dikubur, Bapak Ibu, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, Allahumma rda anhu fa inni ilaihi radin. Allahu akbar. Syekh Rumi mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, ya Allah, ridailah Syekh Rumi karena aku Rasulmu ridho terhadapnya. Masya Allah. Mungkin kalau pikiran kita, Syekh ini jadi orang miskin, tidak, hartanya habis, istri cantik ini ceraikan, tidak yang didapatkan oleh Syekh Rumi menjadi seorang marbot, pembantu di masjid, marbot. Apa yang didapatkan Syekh Rumi? Tidak kata kalau dari bab segi dunianya, tapi apa yang didapatkan? Ridhonya Allah, mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Jadi itu Bapak Ibu, pengorbanan demi pengorbanan dari sejarah Rasulullah SAW.
Ini sampai-sampai ada salah satu seorang kafir Quraisy, Abu Sufyan. Pada saat itu Abu Sufyan belum memeluk agama Islam. Itu pernah mengatakan setiap dia melihat perjuangan sahabat Nabi Muhammad itu ketika mengorbankan diri mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan itu mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Kata Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat cintanya seseorang kepada seseorang melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini saking luar biasanya cintanya sahabat Rasulullah itu kepada Rasulullah. Abu Sufyan ini terheran-heran, terkagum-kagum. Kenapa? Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang melebihi sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Sampai darahnya, sampai nyawanya, seluruh hartanya diberikan untuk Muhammad. Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau ingin berikan ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala?" "Semua hartaku ya Rasulullah. Semua hartaku akan aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana cinta mereka? Cinta para sahabat adalah ketika salah satu sahabat Nabi Muhammad ditawan oleh orang kafir Quraisy dan dikatakan oleh dia, "Apakah kau ingin menggantikan posisimu ini dengan posisi Muhammad?" Oh, kata sahabat Rasulullah ini yang ditawan ini, "Jangankan Rasul ditawan," katanya, "untuk menggantikan posisiku ini. Kalau seandainya Rasulullah itu terkena duri kakinya, aku tidak ridho," katanya. Jangankan untuk menggantikan posisiku ditawan, digantikan ditusuk duri saja kaki Rasulullah, aku tidak ridho. Saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, di dalam kitab Muhammad Basyarun Kamil karya Syekh Muhammad Jabal Maula ada 3 tanda seseorang itu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Tandanya ada 3. Adapun tanda yang pertama, yaitu adalah Nasruddin. Orang yang mencinta Allah, cinta Rasul, pasti dia akan selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pasti, itu syarat pertama. Orang yang cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, dia akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ini ada dalam sifat Rasulullah. Kan sering Anda bilang, Nabi itu tidak pernah membalas kalau dirinya dihina, tidak pernah membalas jika dirinya dicaci, jika dirinya dihinakan, tidak pernah membalas. Tapi kalau seandainya urusannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada satupun sahabat yang mampu untuk menahan amarah Rasulullah. Jadi kalau sudah urusan agama, Rasulullah pasti membela. Makanya Bapak Ibu, Ana sering ngomong, jangan pernah sekali-kali bercanda di dalam agama. Silakan mau bercanda dalam urusan apapun, silakan. Jangan bercanda urusan orang tua, jangan. Jangan bercanda masalah agama. Ngomongin masalah sholat, ngomongin masalah wudu. Pokoknya bercanda masalah agama. Bercanda biar orang ketawa, tapi bab agama, bab sholat, bab zakat, atau bab puasa Ramadan, apapun itu, jangan sekali-kali mempermainkan agama. Jangan. Jadi Rasulullah adalah orang yang terdepan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "In tansurullah yansurkum wa yathabbit aqdamakum." Kalau kalian tolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan tolong kalian. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa'adibu an syariatihi. Orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, pasti dia akan melakukan setiap syariat yang Allah syariatkan di dalam agama ini. Itu pasti. Syarat yang mutlak itu adalah dia akan melaksanakan setiap syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu, kita hidup di zaman ini, di zaman yang benar-benar penuh dengan fitnah. Polusi akidah yang merasuki pikiran anak-anak kita, Masya Allah. Jadi banyak pemahaman yang agak aneh di akhir zaman ini. Kemarin Anda lihat ada orang yang mengatakan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kalian itu yakin. Nah, ini kan memang ada ayat Al-Qur'annya yang mengatakan seperti itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai
keyakinan datang pada dirimu. Nah, ini kalau kita pahami dengan secara tekstual, ini pemahaman yang salah. Artinya kalau orang sudah sembah Allah, sholat, hatinya sudah yakin, sudah selesai, berarti tidak perlu nyembah Allah lagi. Kalau secara tekstual, dia memahami ayat secara tekstual. Jadi hati-hati zaman sekarang ini. Orang macam-macam. Ya, ada yang mengatakan seperti ini, seperti itu. Wah, masya Allah. Jadi hati-hati. Wa'bud rabbaka hatta yakin itu bukan maksudnya sembahlah Tuhan sampai kau yakin, bukan. Tapi artinya dalam tafsir, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Yakin itu apa? Al-maut, kematian. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Bukan sampai datang keyakinan dalam hatimu, bukan, tapi datang sampai kematian. Ya, jadi melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, syarat yang ketiga yaitu adalah at-takhalluq bi akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, dia pasti akan berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja akhlak Nabi? Banyak. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh ada pada dirimu wahai Muhammad akhlak yang sangat luar biasa. Satu-satunya nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya paling luar biasa adalah Rasulullah. Dan orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia pasti akan mengikuti dan berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Apa saja akhlak Nabi? Yang pertama, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi itu tidak pernah berkata, tidak pernah berucap, tidak pernah berbuat kecuali hanya yang baik-baik saja. Nah, itu Rasulullah. Ciri-cirinya apa? Tidak pernah berucap, berkata, berbuat kecuali yang baik-baik saja. Jadi kalau yang tidak baik, yang tidak tidak mendatangkan kemanfaatan, kebaikan, Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah tidak berbicara. Itu sifat Rasulullah. Kemudian apa lagi? Wa kana bil yatimu ar-rahim wal armalah. Nabi itu kalau kepada orang-orang anak kecil, anak-anak yatim, dan kepada para janda-janda, Nabi itu memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Dan ini akhlak Nabi yang luar biasa. Apa? Nabi itu Bapak Ibu, kalau seandainya dipanggil oleh orang miskin, jadi semakin miskin orang itu memanggil, Nabi semakin cepat untuk memenuhi panggilannya. Kalau kita kan beda. Kalau wong kaya yang manggil, mau cepat. Kalau wong kaya yang datang ke rumah kita, kalau ada karpet, bentang ke karpet. Kalau ada apa-apa sejadah merah, bentang ke sejadah merah. Tidak, ngapu? Wah, ini wong kaya ini datang ini. Tidak, kok nyiram dia bakal. Nah, itu kalau gitu. Tapi kalau Nabi berbeda, semakin miskin wong itu, yang manggil Rasulullah, semakin cepat Rasulullah memenuhi panggilan dia. Jadi seperti itu ya Rasul ya. Hadirin Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah syarat-syarat kalau kita pengen mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah. Yang pertama tadi apa? Menolong agama Allah. Yang kedua, melakukan syariat Rasulullah. Yang ketiga, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah agar kita dapat selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat menjalankan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apapun yang disampaikan pada pagi hari ini akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma aqulu lakum wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا اللهم أغننا بالعليم وزينا بالحليم وأكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية يا رب الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم